Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita maksudnya pada video ini kita akan membahas tentang latihan soal pada simpangan, kecepatan dan juga percepatan ya. Nah, di sini nanti kemarin kan udah tahu ya ini persamaannya apa aja pada simpangan, kecepatan, percepatan apa aja. Nah, kita akan bahas, kita akan coba gimana sih cara penyelesaian soalnya, gimana cara pemanfaatan dari persamaannya. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Di sini untuk soal dan latihannya sudah saya upload di Google Classroom. Kalau enggak, kalian bisa ngunduh di bagian yang di bawah ini, maksudnya di bawah. Ini kalau udah saya sampaikan linknya untuk bisa kalian lihat latihan soalnya ya, untuk simpangan, kecepatan dan juga percepatan. Kita mulai dulu dari nomor 1. Nah, nomor 1. Nah, nomor 1 ini cukup simpel sih. Jadi kalau misal di simpangan, kecepatan dan percepatan itu soalnya bisa divariasiin banyak banget. Jadi mau bisa divariasiin 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla. Cuma hanya dari satu persamaan. Kayak misal nomor 1 ini, sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Nah, cuma dari satu persamaan ini bisa ditanya sampai K. Nah, coba kalian lihat soalnya bisa tanya sampai A, sampai K. Yang pertama ada amplitudo, yang kedua frekuensi, ketiga periodenya, simpangan maksimum, simpangan saat T-nya 1/60 sekon, simpangan saat sudut fasenya 45 derajat, sudut fase saat simpangannya 0,02 meter, persamaan kecepatan getarannya, kecepatan maksimalnya, persamaan percepatannya, dan juga percepatannya maksimal. Masya Allah ya, banyak banget ini ya. Nah, mungkin bisa kita langsung aja. Di sini gak usah aku tulis ya, gak usah saya tulis untuk ABC dan sampai K-nya, karena nanti penuh-penuhin. Kita langsung ke latihan pembahasannya. Nah, ingat kunci dari persamaan simpangan gerak getaran harmonis sederhana itu ada di Y sama dengan A sin omega T. Ini udah kompleks, udah paten. Kalau misal dia mau pakai dia bergetar mulai dari sudut 20 derajat. Nah, berarti nanti pakai plus theta 0 gitu. Cuma ada kata-kata istilah apa? Saat dia memulainya pada saat sudut awalnya bla bla bla. Nah, kalau di sini nggak ada, berarti nggak usah. Nah, ini biarin dalam omega T aja. Nah, berarti di sini kita tahu cara jawab yang A, amplitudo. Amplitudo yang mana? Amplitudo otomatis yang depan 0,04. Berarti amplitudonya sama dengan 0,04. Di sini dia dalam meter. Nah, yang B dia tanya frekuensinya. Frekuensinya berapa? Frekuensi bisa didapat dari mana? Frekuensi bisa didapat dari omega sama dengan 2pi f. Nah, omeganya berapa? Diambil dari atas. Di sini satu paket ya, 20 pi. Nggak boleh cuma 20 aja, nggak boleh. Satu paket 20 pi. Nah, kalau misal dia mau ditulis 200 tik, nggak ada pi-nya. Omeganya berapa berarti? Ya tulis saja 200 tik, nggak apa-apa. Nah, tapi pi-nya di sini berbeda dengan pada bandul kemarin. Kalau masalah pada bandul atau pada getaran kemarin, pi-nya adalah 3,14. Nah, kalau pi-nya di sini karena dia dalam sudut, pi-nya itu adalah 180 derajat. Nah, karena dia masuknya ke dalam sudut. Nah, ingat ya, hati-hati. Tapi biasanya di soal itu dibiarin dalam pi aja. Jadi tetap dalam pi hasilnya, jawabannya ya. Omeganya berapa? 20 pi sama dengan 2pi f. Kan pi-nya bisa dicoret di sini, 20-nya bisa dicoret, berarti ketemu f-nya sama dengan 10 Hertz. Nah, langsung ketemu kan. Untuk C, periodenya berapa? Periode adalah 1/f. Nah, berarti tinggal 1/10. Berarti T-nya sama dengan 0,1 sekon. Nah, udah ketemu langsung 3 nih, cepet banget. C, sekarang yang D. Nah, yang D, simpangan maksimum. Ingat simpangan maksimum Y max. Nah, kapan dikatakan maksimum? Saat sinnya ini mencapai nilai 1. Kalau misal dia pakainya sin berarti 90. Kita 90 derajat. Nah, ini Y max-nya. Kalau 90 derajat berarti tinggal apa? Tinggal depannya aja. Y max itu sama dengan A. Nah, Y max sama dengan A sama dengan 0,04 meter. Ya, langsung ketemu, cepet banget. Simpangan saat T-nya sama dengan 1/60 sekon. Nah, berarti Y saat
sama dengan 1/60. Berapa? Nah, tinggal masukin aja ke sini. Berarti Y sama dengan 0,04 sin 20pi kalikan 1/60. 60-nya jadi dicoret, jangan lupa dicoret. Nanti 2pi-nya dimasukkan 180 ya. 0,04 sin 20 kalikan 180 kalikan 1/60. Ini bisa dicoret di sini. 60 coret sama 180 jadinya kan 3 ya. Berarti Y sama dengan 0,04 sin 0,04 sin ini tadi 60 180 3 kalikan 20 jadinya 60 derajat. Berarti 0,04 kali setengah akar 3. Berarti Y-nya ketemu 0,02 akar 3 meter. Nah, ini udah ketemu Y-nya. Nah, yang ketemu kan Y-nya. Jadi udah langsung ketemu jawaban dari Y. Oke, selanjutnya yang F. Nah, yang F simpangan saat sudut fasenya 45 derajat. Nah, kalau ini dia udah bilang sudut fasenya sama dengan 40 derajat, 45 derajat. Berarti yang belakang ini nggak usah dipeduliin. 20 pt itu nggak usah dipeduliin, nggak apa-apa. Jadi langsung Y sama dengan 0,04 sin 45 derajat. Jadinya berapa? 0,04 kalikan setengah akar 2. Berarti Y-nya 0,02 akar 2 meter. Nah, ini kan udah langsung ketemu lagi ya. Nah, ini yang F. Ini yang G banyak banget ya, cuma dari satu persamaan bisa dapat banyak banget. Sudut fase saat simpangannya adalah 0,02 meter. Jadi sudut fase saat simpangannya adalah 0,02 meter. Berarti bisa diambil di sini Y sama dengan maksudnya yang ditanya itu adalah sudut fasenya theta saat Y sama dengan 0,02. Jadi kita masih nggak tahu 2 pt nya itu ya. Berarti masuk ke persamaan gimana? Biar kayak gini. Y sama dengan 0,04 sin omega T. Jadi satu paket aja. Meskipun dia udah bilangnya 20 pt, itu biarin dalam omega T aja. Karena emang ditanya dalam sininya 20 pt nya. Nggak usah kalian masukin nanti ini 20 pt, nanti ketemu bla 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 bla, hasilnya masih dibagi 20, nggak usah. Karena emang yang tanya adalah sudut fase itu berarti yang bagian belakangnya. Ini 0,02 sama dengan 0,04 sin omega T. Berarti ini coret-coret sana, berarti sin omega T sama dengan setengah. Nah, berarti omega T sama dengan 30 derajat. Nah, berarti sudut fasenya sama dengan 30 derajat. Ingat, sudut fase hanya bagian yang belakang. Kalau misalnya kalian ketemu setengah, ini tadi omega-nya masih masuk 20 pi. Nah, habis itu setengah kalian 20 pi jadinya 1/40 berapa? Panjang, ribetan. Kita nggak suruh nyari dalamannya. Kita itu udah ini tuh sepaket. Ini tuh sepaket dari apa? Ini tuh sepaket sebagai theta atau sudut fase. Jadi udah sepaket ini tuh. Nggak boleh dipisah-misah. Nah, ini F, G, H. Kita masuk ke H. Persamaan kecepatan getaran. Nah, persamaan kecepatan getaran kan dari Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Ingat, diturunin aja ya. Diturunin aja. Jadi V sama dengan 20 pi-nya maju ke depan. Kan ini kan nanti adalah omega cos omega T. Berarti jadi 0,8 pi cos 20 pt. Dan langsung ketemu nih. P-nya sama dengan 0,08 cos 20 pt. Nah, itu udah langsung. Terus selanjutnya kecepatan maksimal. Nah, ingat kecepatan maksimal hanya yang depan ya, Vmax. Nah, Vmax-nya berapa? Vmax itu berarti sama dengan 0 tulis persamaannya dulu, A kalikan omega berarti sama dengan 0,8 pi meter per sekon. Ini meter per sekon ya, sama. Nah, jadi gampang banget ya. Nah, terus habis itu yang J, persamaan kecepatannya dari Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Untuk A-nya berapa? A itu J-nya nanti min omega kuadrat A cos omega T. Ini. Atau bisa juga nanti tulisannya omega kuadrat Y kayak gitu juga. Sorry, bukan cos sin.
Nah, berarti bisa ditulis dia itu min 20 pi kuadrat, A-nya adalah 0,04 sin 20 pi T. Nah, min 20-nya adalah jadi 400 pi kuadrat kalikan 0,04 sin 20 pi T. Berarti A sama dengan min 16 min 16 pi kuadrat sin 20 pi T. Nah, ini udah ketemu untuk persamaan percepatan. Kalau misalnya ditanya persamaan itu ya memang kayak gini aja, nggak usah dicari A-nya berapa, itu nggak usah. Kalau misalnya yang ditanya persamaannya, beda kalau nanti misal yang ditanya adalah percepatannya. Nah, itu baru kalian masukkan percepatannya, kayak gitu ya. Nah, jadi beda banget. Untuk yang K, nah ini adalah amaksnya. Amaksnya berapa? Nah, amaksnya itu bisa dimasukin aja. Amaks itu berarti sama dengan min omega kuadrat A. Nah, omega kuadrat A-nya berapa? Berarti bisa dilangsung aja. Ini kasih ini aja, nggak apa-apa, terus ulang. Amaksnya berarti sama dengan min 400 pi, sorry. Belum tak masukin ya, langsung dapat yang di sininya, yang depannya itu untuk 16 pi kuadrat. Nah, ini udah selesai. Ini meter per sekon kuadrat, ini meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk yang K. Nah, ini udah ketemu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Satu nomor bisa sampai segini fullnya ya. Nah, ini bisa untuk beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Bentar, saya hapus. Oke, baiklah, kita masuk ke nomor yang kedua. Diberikan sebuah persamaan simpangan gerak harmonis. Ini sama ya, jadi langsung dimasukin aja persamaannya. Dia sama dengan 0,4 sin 100 T. Nah, ini kan beda kayak tadi. Dia nggak pakainya 2pi kayak gitu kan, dia langsung 100 T. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yang depan itu adalah omeganya, yang belakang adalah T-nya. Jadi emang udah satu paket itu dua-duanya. Tentukan persamaan kecepatan. Nah, berarti persamaan kecepatannya yang A. Persamaan kecepatan. Ya, berapa? Nah, persamaan kecepatan lewat V sama dengan omega A cos omega T. Omeganya berapa? 100. Berarti 100 kalikan 0,04 cos 100 T. Nah, berarti langsung masukin aja V-nya sama dengan 4 cos 100 T. Ini udah ketemu nih V-nya, meter per sekon. Persamaannya aja, jadi cuma sampai yang ini. Nah, terus yang B, kecepatan maksimumnya, berarti V max-nya. V max sama dengan berapa? Untuk V max itu kan sama dengan omega kalikan A, atau bisa diambil dari depannya aja, yang sini. Berarti ini udah ketemu V max-nya adalah 4 meter per sekon. Udah langsung ya. Yang C, persamaan percepatan. Nah, ini di sini adalah persamaan percepatan. Nah, berarti ini bisa dimasukin A kan sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Berarti bisa dimasukin aja min omega kuadratnya. Omega kuadratnya berapa? Omega kuadratnya adalah min 100. Jangan lupa dikuadratin. A-nya adalah 0,04 sin 100 T. Nah, berarti A sama dengan min 400 sin 100 T. Nah, kalau ditanya percepatan maksimum, ambil aja depannya min 400 dan itu udah sepaket ya. Itu nomor 2. Kita langsung nomor 3. Sebuah balok bermasa 0,5 kg dihubungkan dengan sebuah bekas ringan, kita tulis dulu, dengan konstanta 200 Nm. Kemudian sistem tersebut berosilasi harmonis. Jika diketahui simpangan maksimumnya adalah 3 cm, maka kecepatan maksimumnya adalah berapa? Nah, di sini berarti nomor 3, massa sama dengan 0,5 kg, konstantanya sama dengan 200 Newton per meter, simpangan maksimumnya Y max-nya sama dengan 3 cm.
cm atau sama dengan 3 kalikan 10 makin 2 meter. Tanya adalah V maksimumnya. Nah, ini mungkin kita agak sedikit bertanya lagi, ini harus pakai apa ini? Ada masanya 0,5 kg, konstantanya 200 Nm, Y max-nya 3 cm, terus V max-nya berapa? Nah, padahal V max itu kan omega kalikan A ya. Di sini belum ada omeganya. Nah, udah nggak ada omeganya, nggak ada amplitudenya kan bisa nanti diambil di sini ya. Y max itu kan sama dengan amplitudo. Nah, berarti kita harus nyari apanya dulu? Kita harus nyari omeganya. Ingat, Y max di sini saya tulis Y max itu sama dengan A sama dengan 3 kalikan 10 makin 2 meter. Sementara untuk V max itu adalah omega kalikan A. Ini ya, samanya. Berarti kan yang belum ada lah omeganya. Omeganya berarti kita dapat dari mana? Bisa diambil dari kita nyari kan omega sama dengan 2πf. Nah, 2πf atau 2πk kayak gini, 2pi per T ya kan? Berarti kita bisa masukin di sini, kita nyari F-nya dulu. Nah, frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M. Nah, 1/2pi-nya berapa? Pi-nya biarin dalam I aja. 1/2pi akar K-nya berapa? Konstantanya 200. Masanya 0,5. Nah, udah kan? Ini berarti jadi 1/2pi akar 2000, ini kan jadi 2000 ya, dibagi 5 jadi 400 akar 400. Berarti F-nya sama dengan 20 dibagi 2 10, jadinya adalah 10 per pi. Kita masukin ke omeganya. Omega sama dengan 2πf. Nah, berarti ini jadinya 2pi kalikan 10 per pi. Berarti omeganya jadi berapa? Coret-coret pi-nya 20 radian per second. Udah ketemu kan 20. Ya udah masukin aja V max. Nah, V max sama dengan 20 kalikan A-nya udah ada. 3 kalikan 10 makin 2, berarti jadinya 60 kali 10 makin 2 meter per second. Udah ketemu untuk V max-nya. Nah, jadi gampang banget ya, tinggal dihubungin aja. Jadi emang fisika kayak gitu ya, selalu terhubung antara satu persamaan dengan persamaan yang lainnya. Jadi jangan sampai terputus dari satu persamaan, karena nanti bakal bingung kalian mau nyari apa. Tuh. Sekarang nomor 4. Nomor 4 kita masuk. Sebuah benda bermasa 50 gram, masanya sama dengan 0, itu tadi udah benar ya, 0,05 kg, amplitudenya sama dengan 10 pangkat min 1 meter, periodenya sama dengan 0,2 sekon, besar gaya yang bekerja pada saat simpangan setengah amplitudonya. Nah, berarti Y sama dengan setengah amplitudonya. Ditanya adalah F-nya, gaya yang bekerja pada sebuah benda yang bergetar secara harmonis sederhana. Nah, di sini yang ditanya adalah F-nya. Padahal kita nggak tahu ini ya kan. Nah, kita nggak tahu bendanya apakah bandul ataukah bendanya ini adalah sebuah pegas. Nah, kita nggak tahu. Tapi di sini itu gayanya bisa dua-duanya. Jadi bisa pakai F sama dengan mg sin theta, ya kan? Ini kan sebagai gaya pemulih, jadi yang bekerja adalah gaya pemulihnya. Atau enggak F sama dengan K delta X. Nah, itu bisa salah satunya. Cuma di sini nggak ada L-nya, nggak ada Y-nya. Kita bisa masuk ke sini dulu. Simpangan Y sama dengan setengah amplitudo, berarti gayanya berapa? Nah, ini kan dicari gaya nih. Gaya kan nanti tinggal massa kalikan percepatan, ya kan? Nah, kayak massa kalikan percepatan F sama dengan M kalikan A. Karena ini dia nggak tahu nih, ya kan? Dia nggak tahu mau pakai bandul ataupun pegas. Jadi masuk lagi ke F sama dengan M kalikan A. Nah, ini yang belum ada A-nya. A-nya gimana? Kita masuk A sama dengan ini tadi. Maksudnya simpangan setengah amplitudo ya, bukan maksimum ya, bukan maksimum. Hati-hati. A-nya sama dengan apa?
A itu kan sama dengan min omega kuadrat kalikan Y, ya kan? Kok bisa Y? Y kan sama dengan A sin omega T. Nah, setengah amplitudo. Amplitudonya adalah 10 pangkat min 1. Berarti setengahnya berapa? Berarti setengahnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,05. Itu untuk Y-nya. Sekarang yang omeganya. Omeganya kan belum ada. Omega sama dengan 2pi per T. Kok bisa T? Karena ini diketahui T, jadi makanya T aja. Omega sama dengan 2pi per T-nya 0,2, berarti omeganya bisa didapat sama dengan 10 pi. Nah, tinggal dimasukin kan, min 10 pi kuadrat kalikan Y-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Terus habis itu A sama dengan 5 kalikan 10 jadinya 50 min 50 pi kuadrat 10 pangkat min 2. Ini minusnya boleh dihilangin, boleh kok. Ini minusnya hanya menandakan bahwa dia turunan dari kecepatan ya, bukan menandakan arahnya bahwa dia posisinya diperlambat, dipercepat kayak gitu. Ya enggak sih, karena emang di getaran kan dia bisa dipercepat, bisa diperlambat ya dua-duanya. Ini kita masukkan F-nya sama dengan M kalikan A, masanya adalah 0,05 kalikan 50 pi kuadrat kalikan 10 pangkat min 2. Sangat-sangat beban ya, sama dengan 25 10 pangkat min 2, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4, kurangi 1, 10 pangkat min 3 pi kuadrat ton. Nah, ini saya nggak tulis arah minusnya karena saya anggap bahwa minus adalah sebagai turunan dari kecepatan. Nah, jadi ini udah ketemu F-nya sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi gampang nih. Kalau itu segampang itu ya. Nah, kalau misal kalian pahami baik-baik, kalian bakal bisa dengan sendirinya paham gitu. Nah, ini adalah untuk nomor 2, 3, dan juga 4. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Bentar saya hapus dulu ya. Oke, baiklah, kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 5. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan periodenya T sama dengan 6,28 sekon. Amplitudonya sama dengan 10 cm. Saya bikin jadi 10 pangkat 1 meter lagi. Kelajuan partikel pada saat berda sejauh 6 cm. Berarti ini ada X-nya atau Y-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 meter. Dari titik seimbangnya adalah V sama dengan berapa. Nah, ini di sini tanya adalah kecepatannya. Nah, padahal kecepatan itu bisa diambil dari mana nanti? Kecepatan itu bisa didapat dari dua hal ya. Yang pertama, untuk persamaan kecepatan itu bisa pakai V sama dengan omega A cos omega T. Nah, ini kan nanti nggak ketemu nih. T-nya nggak ada, sekonnya nggak ada, berarti nggak bisa, jangan dipakai. Kita pakainya yang lainnya, persamaan V. Pakai apa? V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Kita mau pakai yang ini persamanya. Jadi emang kita harus pintar-pintar mau pakai persamaan yang mana, kita aplikasikan. Ini V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini yang belum ada omeganya, kita mau langsung turunin aja nggak apa-apa sih. Jadi kita masukin ke persamaannya. V sama dengan omega kan bisa dirubah jadi 2pi per T. Nah, ini saya langsungkan. A-nya adalah 10 pangkat min 2, 10 pangkat 1 kuadrat. Y-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2, 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini ada dia, ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 2. 2pi-nya, kalau misal kalian mau dalam pi juga apa-apa. Tapi kalau ini mau dimasukin pi-nya 3,14 juga apa-apa. Ingat, ini udah nggak dalam sudut ya, omeganya di luar sin sama cos. Nah, berarti boleh pakai pi-nya sama dengan 3,14. Ini saya masukkan 2 kali 3,14 per 6,28 karena bisa dicoret nanti ya. Ini sama dengan ini berarti jadinya 10 pangkat min 2 kurangi 36 kali 10 pangkat min 4, atau gampangannya ini adalah sekitar 100 dikurangi dengan 36, atau ini mau tak bikinin 10 pangkat 4 juga boleh. Jadi nanti jadi 100 kali 10 pangkat 4. Nah, ini sama aja. Berarti 100 kurangi 36 berarti jadinya 64.
Ini kan bisa dicoret ya. 1, nah saya tulis aja dulu, 6,28 per 6,28. Ini berarti jadinya 64 kali 10 pangkat 4. Berarti V nya ini berarti V sama dengan 1 kalikan 64 kali ini, berarti dia jadinya adalah 8 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Nah, udah ketemu. V nya sama dengan 8 kali. Kalau ini bisa jadi 60 kali 10 pangkat 4. Ingat, ini 10 pangkat 2 bisa saya rubah jadi 100 kali 10 pangkat 4. Ini kan sama. Ini sama ya. Jadi saya bikin ini 100 biar enak ngitungnya. 100 kali 36. Ini 64. Nah, itu adalah nomor terakhir untuk latihan soal pada pembahasan kali ini. Nah, semoga yang saya sampaikan dan saya udah jelaskan, saya paparkan, semoga bisa menjadi sebuah manfaat dan kalian semuanya paham. Kalau misal masih nggak paham tentang video pembelajaran ini, kalian bisa tanya-tanya aja, diskusi ke WhatsApp saya, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, itu bisa, boleh. Nah, jadi harus bisa saling berdiskusi dan ngobrol banyak-banyak. Oke? Nah, itu yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.